Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Saat Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kejadian 3, hari ini kita akan bahas tentang kejadian 4 ayat 1-16 yang berjudul Kain dan Habel. Nah, seperti biasa nih teman-teman, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya. Kejadian 4 ayat 1-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau buat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Ya, demikian bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Ayo sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Nah guys, hari ini kita akan melanjutkan renungan dari kejadian 4 ya. Nah, dari ayat 1-2, Adam dan Hawa itu memiliki banyak anak laki-laki dan perempuan nih. Tetapi Kain dan Habel nampaknya adalah dua anak yang tertua nih guys. Nah, Kain menandakan awal mula mereka punya anak. Saat Hawa melahirkannya, ia berkata dengan sukacita, dengan rasa syukur dan pengharapan, "Saya telah mendapatkan seorang putra dari Tuhan." Nah, ia bekerja sebagai petani. Adik yang bernama Habel adalah pemelihara ternak nih teman-teman. Lalu di ayat ketiga, setelah bertahun-tahun, ketika mereka berdua udah tumbuh dewasa, Kain dan Habel membawa korban persembahan mereka kepada Adam sebagai imam keluarga itu. Masing-masing dari mereka memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk itu kita punya alasan berpikir bahwa ada tanda kemurahan Tuhan pada Adam dan keluarganya dengan cara masih diberi media untuk berelasi melalui persembahan yang diberikan kepada Tuhan teman-teman. Nah, lalu di ayat keempat, relasi ini diperkuat dengan tanda Tuhan menerima atau menolak persembahan yang diberikan kepadanya nih. Perbedaannya adalah dari karakter orang yang mempersembahkannya. Kain tuh iri guys, sedangkan Habel tuh orang yang benar. Ada perbedaan dari persembahan yang mereka bawa. Habel itu memberikan yang terbaik, sedangkan Kain memberikan yang buat kayak syarat aja gitu guys. Yang penting aku udah ngasih gitu. Nah, sedangkan Habel ini membawa korban penebusan nih, darah domba ditumpahkan itu untuk pengampunan. Dengan demikian dia sadar dirinya orang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Habel mempersembahkan dengan iman dan Kain tidak. Habel mempersembahkan dengan mata tertuju pada kehendak Tuhan dan aturannya dan bergantung pada janji penebusan. Tetapi Kain kakaknya tidak. Lalu di ayat 5-7, Kain kan penuh amarah nih terhadap Tuhan dan juga Habel saudaranya. Karena itu mukanya muram nih, tatapannya masam, sedih dan juga marah.
Tuhan berkata kepada Kain untuk mengingatkan dia tentang dosa dan membawa Kain pada pertobatan. Tuhan juga mengajar Kain cara memberikan persembahan dengan bertanya jika kamu melakukan dengan baik, mempersembahkan dengan benar, apakah persembahanmu tidak akan diterima? Ya pasti diterimalah. Nah, adikmu memberikan dengan benar. Jadi kenapa kalau persembahan adikmu diterima, kamu malah marah? Tuhan tidak membedakan orangnya, tapi cara mereka memberikan persembahan. Jika kamu bertobat dari dosamu, memperbarui hatimu dan juga hidupmu, bawalah pengorbananmu dengan cara yang benar, sesuai kehendakku, nah pasti akan diterima guys oleh Tuhan. So guys, sebelum Kain mengeksekusi niat hati yang jahat, Tuhan udah ingetin dia nih, bahwa menawarkan Injil kepadanya, yaitu keselamatan dan taat mengikuti aturan main Tuhan. Karena kamu tidak mempersembahkan dengan iman dan cara yang benar, dosa ada di depan pintu tuh. Artinya dosa hanya dihalangi oleh penerimaanmu. Begitu kamu mempersilahkan dosa masuk, jadilah dari dosa itu. Nah, lalu di ayat ke-8, Kain mengajak Habel pergi nih. Ngobrol-ngobrol seru nih, asik, kayaknya gak akan terjadi apa-apa gitu ya. Padahal setelah itu, ia langsung membunuh saudaranya. Well, kitab suci mengasih tahu, ia membunuh saudaranya karena dirinya yang jahat. Lalu dari ayat 9 ditanya nih sama Tuhan, di mana saudaramu Habel? Nah guys, ini tuh bukan berarti Allah yang Maha Tahu nggak tahu di mana keberadaan Habel ya. Tetapi Allah menanti pengakuan Kain agar dapat menyadari, menyesali dosanya dan juga bertobat nih. Alih-alih ngaku, si Kain malah bilang nih, mana saya tahu dia di mana? Emang saya penjaga adik saya. Nah lalu di ayat 10 Tuhan Allah langsung to the point nih nanya, supaya Kain mengaku nih. Tuhan mengajukan bukti yang tak dapat disangkali. Suara darah dari saudaramu berteriak dari tanah. Tuhan ngomong kayak gitu. Nah lalu di ayat 11 akhirnya Kain dikutuk hukuman saat di bumi. Fair lah ya. Tanah tempat darah Habel itu kini akan menjadi hukuman buat Kain. Tanah itu akan sulit bagi Kain karena hasilnya gak akan pernah maksimal. Atau sekalipun maksimal orang gak akan puas aja gitu. Mau lagi dan lagi. Nah lalu di ayat 12 ia dihukum untuk diasingkan selamanya, kayak orang buangan gitu guys. Dan keadaannya akan menyedihkan karena hati nuraninya akan menuduh terus menerus. Too bad ya guys. Nah lalu di ayat 13-14 Kain ngomong nih sama Tuhan, hukuman atau kesalahannya itu lebih besar daripada yang dapat ditanggungnya. Akibat dosanya adalah hukuman yang gak bisa ditoleransi. Dia pergi dari tempat sanak keluarganya, dia akan bersembunyi dari wajah Tuhan. By the way nih guys, kalian tahu gak sih siapa orang-orang yang akan ditemui Kain? Kan bukannya ada manusia pertama, emangnya ada manusia lain selain Adam nih? Kalau begitu, apakah berarti Allah bukan satu-satunya penyebab keberadaan segala sesuatu, penyebab keberadaan Adam? Untuk menjawab itu guys, kita akan dibantu dari tafsiran yang mengatakan bahwa Adam dan istrinya itu punya anak-anak. Kain dan Habel dan manusia-manusia yang lain itu adalah anak-anak Adam nih, yang keberadaannya nggak dicatetin satu-satu di kitab suci kita. Nah lalu di ayat 15-16 Tuhan berkata di dalam kasus Kain, pembalasan adalah milikku. Lalu Tuhan memberi tanda pada Kain biar beda aja sama manusia yang lainnya. Nah lalu di ayat 16 dikatakan bahwa Kain pergi dari hadirat Tuhan dan tinggal di sebelah timur Eden di tanah Nod yang artinya gemetar. So, Kain akan terus gemetar karena kegelisahan jiwanya yang terus-menerus akibat perbuatan membunuh adiknya. Begitu teman-teman. Ya sekian ya firman Tuhan untuk hari ini. Seperti biasa aku mau ajak kalian buat refleksikan firman Tuhan hari ini. So guys, hari ini kan kita belajar hal yang sama dengan kemarin, yaitu akibat ketidaktaatan manusia jatuh dalam dosa. Dosa yang pertama adalah iri hati karena persembahan tidak diterima. Dosa yang kedua, dia membunuh adiknya. Lalu yang ketiga, berbohong kepada Allah. Yang keempat, ia tidak mempersembahkan dengan iman dan kebenaran, aka dia manipulatif. Lalu yang kelima, dia mengizinkan dosa yang udah ngintip di pintu itu untuk masuk dan menguasai hatinya. Nah lalu, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan perikop ini nih guys? Yang pertama adalah menjaga hati bersih guys. Jangan iri hati yang membuat kita bisa jadi kayak Kain guys. Lalu yang kedua, jangan mengizinkan dosa masuk dalam hidupmu, apalagi sampai bertatah di hatimu. Big no ya guys. Nah yang ketiga, mempersembahkan hidupmu di seluruh aspek. Artinya waktu kerja, kuliah, sekolah, di rumah, dimanapun, dengan iman dan juga kebenaran.
Jangan manipulatif ya guys, Allah itu maha tahu. Nah lalu untuk pertanyaan reflektif kita hari ini, gimana menjaga hati bersih sehingga kita tuh bisa mempersembahkan hidup kita dengan iman dan kebenaran? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah juga boleh banget ya teman-teman. Nah sekarang aku mau ajak kalian untuk berdoa untuk firman hari ini. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku agar aku bisa mempersembahkan hidupku dengan iman dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye bye.